Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholli ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa inna afdalal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian tafsir surat At-Tahrim, masuk ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tubu, bertobatlah kamu sekalian, ilallahi, kepada Allah, taubatan nasuha, itu dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Kita akan menjelaskan tentang taubat. Pertama, taubat itu berasal dari kata taba yatubu taubatan. Taba yatubu taubatan. Taba yatubu taubatan itu artinya kembali. Di taubat itu artinya kembali. Orang yang kembali itu biasanya berawal dari posisi pertama, terus kemudian pergi kemana, kemudian suruh kembali ke posisi awal. Misalkan Bapak Ibu mau mencari alamat A, lalu kemudian sampai perempatan. Setelah perempatan itu bablas terus, kok enggak ketemu-temu. Dan teleponan, Pak, rumahnya sebelah mana? Bapak tadi lewat mana? Lewat perempatan enggak? Iya, udah kelewatan. Oh, sekarang anu saja, Bapak kembali gitu. Kembali mundur, kembali lagi ke perempatan. Itu bukan lurus, tapi yang betul belok kanan. Maka ibu bapak yang sudah jauh bablas itu kembali. Itu namanya taubat. Kan sudah jauh tersesat, mencari jalan gak ketemu. Nah sekarang kembali ke titik yang benar. Oh, di perempatan. Karena ada kelewatan, kembali ke perempatan. Di perempatan kemana? Yang betul nganan, bukan lurus. Manusia pun awalnya manusia itu suci. Manusia itu awalnya bersih, tidak punya dosa. Kan terlahir dalam keadaan suci, bersih, tidak ada dosa. Setelah kita jadi manusia, ada yang sudah 50 tahun, ada yang sudah 70 tahun. Itu dari sekian lama itu kan mungkin sudah ada yang bulak belok, ada yang sudah agak kotor-kotor. Nah, supaya kembali suci, maka itu bertaubat. Ayo taba yatubu taubatan, kembali. Nah, sehingga ini seru, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, nasuha itu sering diartikan sungguh-sungguh ya. Dengan taubat yang sungguh-sungguh. Apa ada taubat yang tidak sungguh-sungguh? Ya ada. Yang sering disebut taubat taubat tomat. Ya, saya sering dengar sebenarnya taubat sambal. Nah, taubat sambal itu pedas, tapi besok ulangi lagi. Sudah makan sambal pedas sampai sakit perut, tapi besok kalau nggak makan sambal ya tidak enak. Bapak Ibu beli bakso kalau nggak pakai sambal
sudah enak, tapi sudah tahu setiap makan sambal mesti langsung sakit perut. Itu namanya tobat sambal. Tahu rasanya sakit tapi diulangi lagi. Berarti istilah lain belum nasuha, belum sungguh-sungguh. Di dalam kitab ini disebutkan tobat atau hal-hal yang harus diperhatikan dari tobat itu. Qala ulama, berkata ulama, at-taubatun nasuha, adapun yang disebut dengan taubat nasuha itu adalah wa ayyatla'a anid-danbi fil hadir wa yandimu ala ma salafa minhu fil madi wa yu'azzimu ala alla yaf'alu fil mustaqbal. Jadi yang dimaksud taubat nasuha menurut tafsir dikatakan ciri taubat nasuha itu yang pertama ayat la'anidan bi fil hadir, segera tinggalkan dosa itu sekarang ini juga. Ya. Jadi sekarang ini juga tinggalkan dosa itu. Perbuatan buruk itu segera tinggalkan. Itu ada kisah seorang yang menjadi istilahnya pelayan atau karyawan kerja di tempat pemandian putri di kolam renang. Tapi petugas yang di kolam renang ini petugasnya laki-laki. Ya, ada khusus renang masih bagus ya. Renang kan dipisahkan tuh, renang untuk putra, renang untuk putri. Kalau renangnya campur, Bapak Ibu ya jangan pergi ke kolam renang yang masih campur. Kalau ingin renang ya cari yang dipisah. Nah, cuman persoalannya nih, petugasnya itu ada yang laki-laki. Nah, supaya karena dia melamar pekerjaan, ingin bekerja, lalu ada lowongan kerja yang membersihkan kolam renang di kolam renang perempuan. Nah, ini supaya dia tidak ketahuan identitasnya, dia menyamar seperti perempuan. Dipakai bajunya baju perempuan. Di dalam bertugas itu mesti dia lirik-lirik, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang memang ya dilarang. Inti cerita ya, inti kisah itu. Lalu kemudian dalam suatu kesempatan ada cincinnya tuan raja putri ya, ratu hilang di kolam renang itu. Nah, dia sangat panik, sangat takut karena nanti akan digeledah oleh tuan raja dan tentaranya. Kalau digeledah seluruh pengunjung dan karyawan situ, nanti identitas dia ketahuan. Ternyata laki-laki. Kalau begitu saya bisa dihukum mati. Lalu kemudian saking takutnya dia menjerit, bertobat kepada Allah, ya Allah ampuni semua kesalahan saya ini selama ini itu. Ya mestilah melakukan hal yang tidak pantas dilakukan ketika bekerja di tempat pemandian putri. Nah, jeritan-jeritan yang tulus, dia bertobat, dia mau mengakui, bisa jadi Allah mendengar ketulusan tersebut, Allah ampuni dosa. Karena tentang keutamaan dosa juga banyak ya. Dalam hadis, misalkan dalam Al-Quran dulu disebutkan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang mukmin. Jadi kalau kita seorang mukmin, bertobatlah la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Nah, jadi ini masih kita menjelaskan taubat nasuha itu yang pertama ayat la'anidan bifil hadir. Jadi segera tanggalkan atau tinggalkan dosa itu sekarang ini juga. Jangan ditunda-tunda, jangan nanti saja. Kalau hari ini menyadari ini salah, langsung stop, berhenti. Tidak mengulangi lagi. Kalau di dalam hadis
Bukhari dalam Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan dalam hadis Bukhari tentang siapa orang yang berzina, kemudian siapa orang yang mencuri, siapa orang yang merampok, yaktul, membunuh, maka siapapun orang yang melakukan perbuatan maksiat, ketika dia bermaksiat, maka yunza'u minhu nurul iman, dicabutlah cahaya iman dari dirinya. Jadi sekali seseorang itu melakukan kemaksiatan, sekali dia melakukan dosa, maka tercabutlah iman, menjadi nafyul iman, ya, menjadi nafyul iman. Di dalam hadis Ibnu Abbas ada dua. Ada dikatakan fa'in taba ada ilaihi. Misalkan nih, orang berzina kan dosa. Kata Nabi, siapa orang berzina hina yazni wa huwa mu'min, tidaklah mungkin seorang berzina dia dalam keadaan beriman. Tidak mungkin orang zina beriman. Ada enggak orang zina sambil zikir? Enggak. Tapi zina. Ya tidak mungkin. Tidak mungkin seorang berzina dia dalam keadaan mukmin. Dan seterusnya. Wala yasriku as-sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Dan tidak mungkin pula orang yang mencuri dia dalam keadaan beriman. Pasti setiap orang berzina, mencuri, membunuh atau bentuk-bentuk dosa yang lainnya, dia sedang tidak beriman. Maka kata hadis Ibnu Abbas, fa in taba ada ilaihi. Kalau dia bertobat, iman datang. Tapi kalau orang satu dosa, dia tidak bertobat, yaitu iman hilang. Jadi iman itu hilang dari diri orang itu. Coba bayangkan kalau iman hilang, tidak bertobat, mengulang lagi. Hari ini zina, minggu depan zina, menjadi sebuah profesi, kan semakin hilang. Ya maka dalam dirinya tidak ada iman. Jadi syaratnya harus tobat dulu. Fa in taba, jika dia bertobat, ada ilaihi, maka iman kembali datang. Tapi dia tidak bertobat, maka iman itu hilang dari dirinya. Nah, jadi penting ya untuk bertobat. Dan tobat itu menurut Quran, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'an bijahalatin. Sesungguhnya taubat itu dilakukan. Setiap taubat yang dilakukan itu adalah tentu taubat kepada Allah. Lilladzina ya'maluna su'an, bagi orang-orang yang melakukan su itu keburukan atau dosa. Jadi taubat dilakukan itu karena sebab seseorang melakukan dosa. Orang melakukan dosa ini menurut Quran sebutnya karena bijahalatin, karena sebab kebodohan. Berarti harusnya kalau ada orang yang pandai, orang yang pintar, yang tahu ilmu, seharusnya itu jangan melakukan dosa. Karena dosa itu dilakukan oleh orang yang jahil. Istilahnya orang begini, bukan melegitimasi dosa ya, tapi kalimatnya ya wajarlah dia melakukan begitu, dia bodoh, dia nggak tahu agama, dia tidak pernah ngaji umpamanya. Mungkin dia tidak tahu informasi ilmu. Orang mungkin masih mengatakan ya wajarlah dia berkelakuan begitu. Tapi sekarang kita suka ngaji, kita disebut orang baik-baik, kok masih berbuat dosa? Nah, kira-kira seharusnya ya jangan. Walaupun tentu manusia terkena ya sifat ya kemanusiawiannya ya, jadi khilaf mesti terjadi juga. Tapi taubat itu innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Jadi taubat dilakukan oleh orang-orang yang melakukan keburukan karena sebab kebodohan. Tsumma yatubun, kemudian dia bertobat. Jadi kalau ada orang yang mengajak mari kita bertobat, jangan tersinggung. Memangnya saya salah apa disuruh bertobat? Ya enggak. Ya tobat itu kan bagus. Apakah kita ini merasa suci? Apakah kita ini merasa paling bersih, tidak pernah punya dosa? Tidak mungkin juga. Jadi ketika ada anjuran bertobat, tidak boleh marah dan jangan tersinggung. Alhamdulillah. Karena bagaimanapun dosa itu mesti ada. Karena tidak ada manusia yang maksum kecuali Nabi. Walaupun namanya Pak Maksum, ya tetap saja dia punya dosa.
Karena yang maksum itu hanya Nabi. Kan minimalnya taubat itu an-nadamu, menyesal dan beristighfar. Ya sungguhnya beristighfar itu bagian dari bentuk pertobatan. Coba kalau dihitung 24 jam dievaluasi dari mulai bangun sampai tidur kembali, berapa kesalahan yang kita lakukan? Kan mesti ada. Dan mungkin ada yang bersih sama sekali. Sehingga tobat itu ya memang suatu yang harus dilakukan. Seperti Nabi mengatakan begini, hadis riwayat Muslim. Ya ayuhan nasu, wahai manusia, tubu ilallahi, taubatlah kalian kepada Allah, fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marratin. Jadi Nabi mengajak, wahai manusia, bertobatlah kepada Allah, karena fa inni atubu ilaihi, aku pun Nabi, aku bertobat kepada Allah dalam sehari itu mi'ata marrah, 100 kali Nabi bertobat. Dalam pengertian di sini 100 kali itu Nabi beristighfar. Istighfar itu kan memohon ampun pada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi paling tidak yang ringan tadi saya katakan minimalnya tobat itu penyesalan dan beristighfar. Ya. Jadi kalau disimpulkan Rasulullah dalam sehari itu selalu beristighfar 100 kali, mi'ata marrah. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Jadi 100 kali beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Jadi kalau mau merutinkan istighfar begini Bapak Ibu ya. Biasanya nih dalam amalan ba'da sholat zikir yang disebut dengan zikir 100 itu, pada subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup la ilaha illallah, jadi genap 100. Itu istilahnya zikir yang wajib. Zikir yang wajib dalam pengertian kita sempatkan setelah sholat itu jangan langsung pergi, minimal baca zikir yang wajib. Kalau masih ada waktu nih, sempatkan baca istighfar 100 kali. Kalau udah keluar 100, ya per sholat 33 umpamanya, astagfirullah, astagfirullah. Ketika 5 kali sholat kan sudah melebihi dari 100. Jadi sempatkan. Logikanya Rasulullah SAW saja pun orang yang maksum, orang yang bersih, orang yang dijamin masuk surga, beliau menyempatkan di dalam sehari, fa inni atubu fil yaumi, saya bertobat di dalam sehari itu mi'ata marratin, 100 kali. Tentu kita bukan siapa-siapa, kita bukan orang yang suci, maka tentu harus lebih banyak istighfarnya. Paling tidak saya menyarankan untuk jamaah kita semuanya, waktu yang luang yang disebut dengan istilah zikir pagi dan petang itu kita sempatkan waktu itu, ya. Jadi sempatkan waktu itu zikir pagi dan petang. Zikir paginya ba'da subuh, ya sempatkan 5 menit menambah zikir paginya. Kalau tidak sempat, mungkin pas sambil duha, sempatkan lagi tambah istighfar. Kalau yang petangnya ba'da maghrib, ya. Nah, jadi itu harus rutin menjadi amalan kita, zikir pagi dan petang. Nah, misalkan ya, kalau saya juga kalau pas maghribnya tidak kesempatan, nah isanya ada kesempatan ya dibaca isanya. Tapi nanti tutup pagi dan petang itu tetap. Ya terkadang subuhnya umpamanya karena langsung ada ngajar, tidak bisa nih, nggak sempat. Pas nanti longgar di duhurnya tidak apa-apa baca di waktu duhur, tapi kita minimal menyempatkan ya, 2 kali dalam sehari semalam menambah. Ya. Kalau konsepnya kan zikir pagi dan petang. Nah, jadi itu. Jadi Nabi pun beliau mengatakan inni atubu fil yaum mi'ata marrah. Saya sendiri dalam sehari itu atau sehari semalam 100 kali bertobat. Ibu-ibu, bapak-bapak jelaskan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya, ciri tobat nasuha itu ayat la'ani dan di fil hadir, segera meninggalkan tobat saat itu pula. Kalau kita tahu itu salah, tinggalkan, tidak akan
mengulanginya lagi. Yang kedua, wa yandimu ala ma salafa minhu fil madi. Kalau yang pertama, tinggalkan segera hari ini juga. Kalau yang kedua, syarat tobat nasuha itu adalah menyesal. Harus menyesali dosa yang lalu, al-madi, yang dulu waktu muda pernah melakukan ini, masih ingat itu dosanya, segera sesali. Jadi jangan cuman hari ini ingat, ditinggalkan yang hari ini, tapi dosa yang dulu tidak pernah disesali, itu belum nasuha, belum kategori taubatan nasuha. Jadi harus menyesal ala ma salafa minhu fil madi, dosa-dosa yang dulu kita sesali. Mungkin Bapak pernah memegang tubuh wanita saat itu yang belum mahramnya, atau ibu juga mungkin waktu SMA, waktu mahasiswa pernah disentuh oleh orang yang bukan mahramnya, atau apapun, pernah mengambil barang waktu di sekolah itu padahal pulpen bukan punya saya, itu macam-macam, kan dosa itu mesti ada. Pernah mencuri, mengambil mangga tetangga, belum pamit, belum minta izin, besok datang bawa oleh-oleh buah mangga. Dulu ingat Pak, waktu kecil suka ngambil mangga Bapak. Jadi sesali. Kemudian tidak cukup menyesal, tambah lagi yang ketiga. Di syarat nasuha yang ketiga adalah wa yu'azzimu ala alla yaf'ala fil mustaqbal. Kemudian berazam itu artinya berjanji tidak akan mengulangi fil mustaqbal, untuk masa yang akan datang. Kalau tidak berjanji dengan diri sendiri, mesti akan mengulanginya lagi. Ibu bapak sering nonton HP terus, walaupun sudah tua ya masih senang HP. Lalu kemudian suatu saat matanya sakit. Ketika matanya sakit, baru sadar, ya Allah, jangan-jangan ini karena gara-gara lihat HP terus, banyak melihat HP, padahal baca Quran nggak pernah. Kalaupun baca ya paling seminggu sekali pas Sabtu pagi. Selebihnya dipakai banyak HP, ya Allah. Itu baru nyesel. Dah, pokoknya daripada mata saya buta nanti, saya tinggalkan, tidak akan lihat HP lagi. Tapi 2 hari kemudian lihat HP lagi, karena tidak berjanji. Nyesel saat sakit mata, akhirnya berusaha untuk disembuhkan matanya, alhamdulillah sembuh. Nah setelah sembuh mengulangi lagi. Nah, jadi ketiga hal ini taubatan nasuha itu harus terpenuhi semuanya. Kalau 3-nya itu belum terpenuhi semuanya, maka menurut para ulama belum dianggap sebagai taubat nasuha. Rawa Imam Ahmad wa Ibnu Majah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ini hadis dari Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nadamu taubatun. Nyesal itu adalah bagian dari taubat. Minimal menyesal. Jadi orang yang bertobat itu minimalnya nyesal, tahu itu salah. Ibu, bapak karena jengkel sama cucu, dicubit sampai merah. Akhirnya si cucu nangis. Setelah nangis nyesel dah. Nyesel. Kalau udah mencubit anak itu nyesel. Tapi ketika saat itu terjadi, saat emosi, kan hilang, lupa. Maka orang yang hilang itu karena sudah terpenuhi emosi, jangankan nyubit, mukul sampai membunuh pun lupa. Tapi kalau sudah terjadi, sudah terkapar, baru nyesel. Tapi itu minimal bagus.
Berarti tandanya tobat dia nih, ya Allah kok malah saya mimpi cucu ya, harusnya nggak pantas. Bapak ibu sudah dewasa, cucu kan masih kecil berpikirnya. Jadi kalau marah itu jangan memaksa anak untuk memahami kita. Nah, boya kami itu paham, ibu lagi capek. Boya kami itu paham tuh, bapak kan lagi kesel. Jadi malah memaksa anak suruh memahami kita, dia kan anak kecil. Itu salah. Anak kalau bisa balik berkata, ibu yang harus pahami saya. Ibu kan lebih tua. Kok malah maksa kami itu boya paham sama ibu. Itu kembali gitu. Nah, jadi karena kita merasa besar, biasanya begitu. Orang besar merasa berkuasa, merasa penguasa, biasanya menindas yang kecil-kecil. Padahal yang kecil pun kalau bisa minta, ya harusnya bapak yang pahami saya. Saya kan anak kecil. Bapak kan anak dewasa, masa yang kecil dipaksa suruh berpikir dewasa? Harusnya yang dewasa memahami pikir anak kecil. Jadi anak dibentak, dicubit, apalagi dipukul, lah itu KDRT terhadap anak. Atau kepada istri juga sama ya. Tapi suami suka dapat KDRT dari istri enggak ya? Enggak ada ya? Kalau ada mungkin ya sedikit kasusnya. Itu suami-suami yang merawat istri. KDRT oleh istrinya. Tapi saya yakin siapapun kalau masih ada iman setelah melakukan kesalahan atau keburukan harusnya nyesal. Kalau masih ada penyesalan masih bagus daripada melakukan kesalahan keburukan sama sekali tak ada penyesalan. Karena an-nadamu taubatun. Penyesalan itu bagian dari taubat. Itu menurut hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Yang berikutnya, Dzakara an-Nawawi, Imam Nawawi berkata, allati tustajma'u salasatu umurin. Dosa tobat itu cirinya orang yang bertobat harus terkumpul 3 perkara. Pertama, al-iqla' 'anil maksiat, meninggalkan maksiat. Wan nadamu 'ala fi'liha, menyesal atas perbuatan tersebut. Wal azmu 'ala alla yauda ila misliha abadan, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Itu hampir sama dengan penjelasan yang pertama. Wa qala ulama, dan ulama berkata taubat itu ada 2. Pertama, imma ayyakuna haqqan lillah aw lil adami. Ada taubat itu yang hubungannya menyangkut hak-hak Allah, dan yang kedua ada taubat itu yang menyangkut hubungannya dengan hak-hak adami. Sehingga syarat taubatnya berbeda. Fa in kana haqqan lillahi katarkis shalah ay tarkis saum ay tarkis zakah wa ghairi, dan yang lainnya. Jadi kalau dosanya itu menyangkut dengan Allah, tidak sholat, tidak puasa Ramadan, tidak zakat, atau pelanggaran-pelanggaran yang langsung itu melanggar aturan-aturan Allah, maka taubatnya itu bisa dicukupkan dengan 3 syarat tadi. 3 syarat itu apa tadi? Segera tinggalkan perbuatan tersebut, kemudian sesali perbuatan dosa yang lalu yang dilakukan, dan yang ketiga berjanji tidak akan mengulangi fil mustaqbal, pada masa akan datang. Kalau 3 syarat itu terpenuhi cukup. Tapi kalau kesalahannya itu, dosanya itu menyangkut hukul adami, hak-hak manusia, cuman 3, belum selesai tobatnya. Harus tambah 1 lagi. Kepada yang bersangkutan minta maaf atau minta diridhokan, atau jika dia mengambil barangnya
kembalikan. Setelah pengajian, Bapak Ibu sengaja nih pulang pengajian cari sendal yang paling bagus. Pulang sampai rumah, terus istri tanya, Pak, ini sendal siapa? Sengaja dari pengajian Sabtu pagi sini. Tobat loh Pak, ini dosa. Hanya Bapak bertobat, ya Allah nyesal saya ngambil sandal. Terus berjanji, ya Allah saya tidak akan mencuri lagi sandal, berjanji. Tapi kemudian sandalnya dipakai terus. Itu belum sah tobatnya. Kenapa? Karena itu kesalahan yang menyangkut adami. Sandalnya kembalikan. Loh, tapi saya malu kalau mengembalikan nanti disebut pencuri. Kalau malu, besok datang lagi pengajian Sabtu pagi itu taruh saja di situ. Yang penting ngambilnya di situ, kembalikan ke situ. Ya, tidak apa-apa. Dan kesalahan juga tidak harus diekspos. Yang penting kepada Allah, kalau ada yang menyangkut hak manusia dikembalikan. Ya, misalkan gini ya, ada orang mencuri dompet di bis umpamanya. Lalu kemudian setelah itu, setelah sampai rumah, ternyata lihat isi dompetnya ada keterangan bla bla bla, ini ada kartu sakit, ada ini. Kasihan juga orangnya. Malah kebetulan kayaknya saya kenal orang ini. Nah, taubatnya itu tambah lagi, kembalikan itu dompetnya. Kalau mungkin malu terus terang bahwa yang mencuri itu adalah saya, tidak usah bilang, tidak apa-apa. Yang penting bagaimana caranya, itu dompet kembalikan, kan sudah ada alamatnya, kirimkan pakai paket. Nah, tiba-tiba dompet kembali ke rumah. Taruh tuh di depan pintu rumahnya. Ya, mau tulisnya minta maaf, nggak sebut nama juga nggak apa-apa. Yang penting kan taubatnya sudah dilakukan. Ya. Seperti kisah taubat pada masa Nabi Musa, ada yang begitu. Mungkin pernah saya jelaskan ya kisah ini. Pada masa Nabi Musa pernah terjadi kemarau yang panjang. Kemarau panjang kan disunahkan untuk istisqa. Lalu semua berdoa. Tapi sudah lama kok hujan tidak turun-turun. Tanda-tanda akan hujan pun tidak nampak. Padahal yang doa Nabi Musa. Dan semua yang hadir kan ikut berdoa. Lalu Nabi Musa aneh, merasa ada yang salah. Kenapa doa kami tidak dikabulkan oleh Allah? Hanya singkat cerita, Jibril datang. Penyebab doa tidak dikabulkan karena ada di dalam jamaah ini yang dia belum bersih, dia berdosa, tapi dia tidak bertobat. Kan supaya doa-doa kita dikabulkan semuanya merendah di hadapan Allah, semuanya bertobat, lalu kemudian panjatkan doa, kita butuh air. Tapi ternyata ada satu jamaah ini yang hatinya masih keras. Dia ikut ngaji, dia ikut jamaah di sini, tapi dia tidak pernah bertobat. Sehingga ketika kita berdoa, ya Allah minta hujan, itu Allah nggak kabulkan. Terus gimana Jibril? Lah, kalau doa kamu ingin dikabulkan, doa kita semua ingin dikabulkan, tolong yang berdosa suruh segera bertobat. Hanya Nabi Musa kemudian menyampaikan dalam khutbahnya, ini kurang lebih ya bahasanya tidak sebut. Terus kalian, kita ini sudah kekeringan cukup lama. Kita semuanya berdoa pada Allah, tapi doa-doa kita sepertinya belum dikabulkan. Karena Jibril bilang di antara kita ada yang berdosa. Supaya doa ini dikabulkan, tolong yang merasa berdosa dan tidak bertobat keluar saja dari sini. Coba kalau begitu, kalau ibu bapak merasa yang berdosa mau keluar enggak? Karena kalau suruh saya keluar Pak, ada yang berdiri kayak gitu. Banyak dosanya yang ini. Kalau ibu tiba-tiba berdiri, silakan ibu keluar. Yang merasa berdosa enggak bertobat. Hanya ibu berdiri, kan jadi tahu semuanya.
Akhirnya di situ betul ada orang yang merasa berdosa, tersentuh dengan hati Musa, tapi kemudian dia malu. Akhirnya dia ngadu kepada, ya Allah, jangan-jangan saya yang dimaksud ya Allah. Nabi Musa menyuruh suruh keluar dari majelis ini. Tapi kalau saya berdiri keluar, malah orang jadi tahu semuanya. Kalau begitu saya lah penyebabnya. Kalau begitu saya akan dianggap saya orang yang banyak dosanya. Saya malu ya Allah. Bagaimanapun juga saya malu ya Allah. Tapi saya menyesal ya Allah. Terus akhirnya dia betul-betul bertobat, tobat yang sungguh-sungguh. Dia menyesal, menangis ya, kemudian berjanji tidak akan mengulangi lagi rupa-rupanya, karena Allah kan Maha tahu. Lalu Allah terima tobatnya, lalu kemudian tidak lama datanglah tanda-tanda turun hujan, yang kemudian hujan. Musa kaget lagi, kan gak ada yang keluar. Lalu Jibril bilang, ya betul. Di antara umatmu ada yang berdosa dan dia sudah menyesali, dia sudah bertobat dengan tobat yang sungguh-sungguh dan Allah mengabulkan dosanya. Akhirnya Allah pun mengabulkan doa kamu semua. Jadi begitu. Jadi menurut saya, ya kalau kita merasa bersalah, merasa berdosa, tidak harus juga mempublikasikan saya ini dulunya begini-begini. Tidak apa-apa, sudah cukup. Saya ini dulunya preman loh. Wah, saya itu bla bla bla. Ya, tidak usah diceritakan masa lalu, tidak apa-apa. Saya tidak tahu bapak dulunya preman, karena bapak bercerita jadi tahu. Padahal coba nggak usah diceritakan, yang penting bapak sudah tahu bapak hari ini ikut ngaji, yang ngaji saja. Karena ada juga yang saya dulu Ustaz, saya itu bla bla bla, dulu saya mantan preman bla bla bla. Kan saya nggak bertanya juga dalam hati, tapi ya. Jadi tidak harus juga Bapak Ibu menceritakan dosa-dosa kita masa lalu. Nah, Bapak itu sudah cukup disesali. Kan tadi syaratnya an-nadamu alal madi. Jadi sesali saja dosa yang dulu, menyesali itu tidak harus juga disampaikan kepada orang lain. Kecuali tadi mungkin ada hak adami. Ada hak adaminya. Dulu saya pernah ngambil ya barang punya antum dan saya tidak sadar ya. Sekarang saya baru ingat, saya ingin kembalikan barang antum. Umpamanya kan begitu. Itu karena hak adami. Tapi kalau ceritanya tidak menyangkut dulu pernah ini pernah itu, tidak usah diceritakan. Allah sudah tahu. Cukup bertobat itu cukup saja dengan Allah. Nah, jadi saya kira yang lebih baik ya seperti kecuali tadi ada tobat yang bentuk kedua, hak-hak adami. Ya, hak-hak adaminya itu harus diselesaikan. Pada pertemuan yang lalu saya juga bercerita tentang hak-hak adami yang diselesaikan itu. Ingat kisahnya seorang raja yang memaksa nelayan yang bawa ikan itu? Saya ingat ya? Belum? Oh, sekarang kajian kemarin ya. Nah, jadi ini kaitannya tentang ittaqu da'watal madlum. Berhati-hatilah tentang doanya orang yang terdolimi. Hati-hati. Kalau ada orang yang merasa terdolimi, saking sakit hatinya dia berdoa lalu doanya dikabulkan oleh Allah. Ini terjadi kisah ini pada masa tabi'in atau sahabat, saya agak lupa. Dikisahkan seorang miskin ya, untuk memenuhi kebutuhan makan keluarganya, akhirnya dia memancing. Mancing ikan. Ini bukan mancing emosi ya, bukan ya. Pancing dan emosi. Ini mancing ikan. Nah, ini mancing ikan, lalu kemudian seharian tidak dapat. Lalu kemudian si orang miskin ini berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ya Allah, saya memang tidak ada pekerjaan kecuali harus memancing ikan ini, dan ini juga untuk memenuhi kebutuhan makan anak dan keluarganya. Berilah saya ikan, ya Allah. Ini karena dari pagi sampai menjelang maghrib ini belum dapat. Akhirnya doa yang tulus itu Allah kabulkan. Akhirnya dapat ikan, dan ikannya besar sekali, cukup menutup mengganti dari
seharian itu. Mungkin kalau seharian dapat ikan kecil-kecil, ini dapat ikan besar, bahkan cukup untuk besok hari itu. Dia senang sekali, terima kasih pada Allah. Lalu pulang. Nah, di perjalanan ada rombongan raja. Rupa-rupanya tuan raja tertarik dengan ikan itu, diminta, dipaksa. Karena orang kecil nggak bisa melawan, nggak mau pun ya mesti akan dipaksa. Sudah seharian penuh berusaha untuk memberi nafkah anak keluarganya, dipaksa oleh raja. Berarti kan dia melakukan dolim nih, si raja ini melakukan kedoliman, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, umpamanya ya tanahnya digusur, kompensasinya tak seimbang, lalu kemudian tidak dipikirkan lagi, dia itu sudah berpuluh-puluh tahun di situ, tiba-tiba digusur. Walaupun diberi kompensasi, tapi nggak diberikan besok pekerjaannya apa? Itu khawatir tuh, hati-hati. Ada orang-orang yang terdolimi lalu berdoa. Kemudian seorang miskin ini berdoa, dan karena terdolimi ya. Nah, singkat cerita ini si raja membawa ikan ke istananya karena dia senang dan ingin juga dipersembahkan ikan itu untuk istrinya, sang ratu. Tapi mohon maaf, entah kenapa terjadi tiba-tiba ikan yang besar itu nyokot, gigit jari tuan raja, dilepas nggak bisa. Jerit-jerit artinya ngundang ya mungkin ya apa ya para menterinya. Akhirnya karena susah nih, dicopot, hanya diputuskan jarinya harus dipotong. Ini harus dipotong tuan, maka dijelaskanlah dipotong. Setelah dipotong ini nggak selesai dan sakitnya, karena rupanya kata tabib, dokter kepresidenannya, ini beracun, gigitan ini beracun, sudah menjalar. Maka putusannya, kata tabib, kata dokternya, dokter kepresiden, ini harus diamputasi, harus dipotong tuan. Hanya dipotong dan belum menyelesaikan masalah karena racunnya sudah menjelat terus, hanya harus dipotong sampai siku. Lalu pada kebingungan, akhirnya tanyalah kepada, mungkin kalau sekarang ya penasehat presiden dari kalangan ulamanya, Pak Yai, ini gimana yang kasus begini. Hanya penasihat atau istilah ulamanya mengingatkan, ini jangan-jangan ada masalah istilahnya. Mungkinkah tuan raja melakukan sesuatu keburukan atau ada yang terdolimi oleh tuan raja. Hanya refleksi, lalu kemudian ingat, oh iya, mendapatkan ikan ini sebetulnya hasil paksaan dari seseorang. Nah, kalau begitu segera temui orang itu. Di mana orangnya? Minta maaf. Nah, itu namanya hak adami. Jadi nggak cukup cuman menyesal saja, walaupun sudah tahu nih masalahnya. Apalagi kalau orang nggak tahu masalahnya, cuman menyalahkan ikan saja. Padahal ikan menggigit itu bisa jadi ya, sebab ada doa-doa yang dikabulkan oleh Allah. Singkat cerita, dicarilah orang tadi sampai ketemu, lalu kemudian dimintakan maaf atas perilaku tuan raja kemarin yang merampas ikan itu dengan paksa. Itu yang dimaksud dengan doa Nabi, hati-hati ya, ittaqu da'watal madlum, hati-hati terhadap doa yang terdolimi, karena tidak ada jarak antara dia dengan Allah, tidak ada hijab. Artinya doanya dikabulkan kalau betul-betul sudah terdolimi. Jadi Bapak Ibu, kalau doanya mau dikabulkan minta didolimi biar cepat dikabulkan. Ya, tidak juga ya, jangan ya. Tidak boleh. Tapi dalam kondisi tertentu, nah, dia berdoa pada Allah. Akhirnya ada seseorang yang bertanya kepada si orang miskin ini. Ya, kira-kira ya fulan, kira-kira doa apa yang kamu baca sehingga mengakibatkan tuan raja sampai begini? Kata seorang miskin ini, saya tidak berdoa mencelakakan. Saya hanya berdoa cuman begini, saya bilang pada Allah, ya Allah, tolong tunjukkan kekuasaanmu pada dia, karena dia telah menunjukkan kekuasaannya padaku.
Cuman gitu. Kan tuan raja namanya raja kan berkuasa. Coba lihat orang yang berkuasa itu kan bisa semena-mena. Dia telah menunjukkan kekuasaannya kepadaku dan aku posisi lemah, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Saya cuma berdoa, tolong tunjukkan kekuasaanmu ya Allah di hadapan dia. Cuman itu doa saya. Maka dengan caranya Allah. Nah itulah yang disebut dengan hak adami. Yang berikutnya, nah ini sudah mau habis waktunya. Asa rabbukum ayyukaffira ankum wasi'atikum wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yahzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'ah. Setelah kita berbicara tentang pentingnya taubat, lalu yang kedua, keutamaan taubat. Masih dalam ayat ini ada dua keutamaan. Orang-orang yang bertobat itu yang pertama ayyukaffira ankum sayyi'atikum, insyaallah dosa-dosanya akan dihapuskan asal mau bertobat. Seperti dalam hadis Nabi, la ahtaqtum hatta tablugha as-sama thumma tubtum taballahu alaikum. La ahtaqtum, andai kata saja kesalahanmu itu hatta tablugha sama, kesalahanmu dosa itu sepenuh langit. Kalau dalam hadis Bukhari, andai kata kesalahanmu memenuhi langit dan bumi, andai kata saking banyak dosanya, tapi kemudian kamu bertobat kepada Allah dengan tobat yang benar, maka insya Allah Allah pun akan mengampuninya. Jadi jangan merasa saya dosanya sangat banyak kalau tidak akan mengampuni. Tidak, asalkan sungguh-sungguh insya Allah. Ini janjinya dalam Al-Quran. Pertama, ayyukaffira ankum sayyi'atikum, akan diampuni kesalahan kalian. Dan yang kedua, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aydihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Itu kemudian ciri dari keimanan seseorang, Allah akan memberikan cahaya pada dirinya. Dan terus berdoa kepada Allah, Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, atmim lana, sempurnakanlah nurana, cahaya bagi kami, waghfir lana, dan ampunilah kami. Jadi kita minta terus diberikan cahaya dari Allah, ya, cahaya iman, cahaya kebenaran, dan mohon ampun kepada Allah karena Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ditutup yang terakhir karena temanya dua ayat. Di penjelasannya singkat saja, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlul alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Di ayat yang ke-9 ini adalah perintah berjuang, perintah berjihad, ya, jihad terhadap orang-orang kafir, jihad terhadap orang-orang munafik. Jihad itu bisa banyak cara. Bisa dengan cara qatilul kuffar bisayf, bisa dengan cara berperang, dulu pakai pedang. Nah, sekarang dalam konteks tertentu Palestina ya harus berjihad dengan cara berperang, maka berperanglah dengan sayf atau yang sejenisnya. Kemudian berjihad juga bisa dengan bil hujjah wal burhan, ya, dengan hujah-hujah, dengan argumentasi. Ya, silakan berjihadlah jika memang itu adalah ghazul fikri yang keluar dari orang-orang kafir, yang keluar dari orang-orang munafik, maka berjuanglah. Sehingga media sosial pun bisa menjadi alat jihad. Jika memang dengan media sosial itu sangat efektif untuk berjihad, memperjuangkan Islam, maka berjuanglah dengan media sosial atau dengan apa yang kita mampu. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup pas jam 6:30 kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Surat At-Tahrim ayat 8 sampai 9. Insyaallah kita lanjutkan pada ayat berikutnya dalam surat At-Tahrim. Mari kita akhiri kajian pagi ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.